Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulik sejarah dengan tokoh besar yang ada di Nusantara ini, khususnya yaitu di Pulau Jawa. Beliau adalah Kanjeng Sunan Kudus atau yang diberi nama Raden Djafar Sodik. Beliau dilahirkan pada tahun 1400 Masehi. Beliau adalah putra dari seorang senopati panglima perang dari Kesultanan Demak yang bernama Sayyid Usman Haji. Sayyid Usman Haji adalah menantu dari Sunan Ampel. Jadi Kanjeng Sunan Kudus merupakan keturunan ke-10 dari baginda Rasul Muhammad SAW yang berasal dari garis Husain. Husain adalah anaknya dari perkawinan putri Rasulullah Siti Fatimah bersama Sayyidina Ali. Ini saudara-saudara makam Kanjeng Sunan Kudus. Syekh Djafar Sodik atau Kanjeng Sunan Kudus, beliau adalah orang yang sangat berpengaruh pada saat itu. Beliau adalah tinggi ilmu agamanya, tinggi ilmu perangnya, dan tinggi ilmu kanuragannya. Karena setelah ayahandanya sebagai panglima perang gugur dalam medan perang, jabatan sebagai senopati dan panglima perang Kesultanan Demak diserahkan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Maka bisa dipastikan pada saat itu, yaitu kemampuan intelijensi, kemampuan taktik perangnya sangat diakui. Dan Kanjeng Sunan Kudus sebagai panglima perang juga terkenal sebagai tokoh penyebar agama di Pulau Jawa. Beliau termasuk pada jajaran Sunan Songo atau Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Wali Songo di Pulau Jawa adalah tokoh-tokoh besar yang sangat berjasa pada pengembangan ajaran Islam yang sampai sekarang menjadi agama mayoritas di negara Republik Indonesia ini. Dengan kecerdasan dan ketinggian ilmunya, Kanjeng Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam selalu mengedepankan perdamaian supaya tidak ada pertumpahan darah. Maka beliau selalu menghormati dan menyandingkan budaya yang dianut masyarakat sebelumnya, yaitu disandingkan dengan budaya Islam yang dibawanya. Dengan bukti ini saudara-saudara, dengan bukti di lokasi Masjid Menara dan pemakaman Kanjeng Sunan Kudus ini, yaitu selain ornamennya bernuansa Islam, namun di samping-sampingnya yaitu dibangun gapura padureksan yang bermotif dan bernuansa Hindu, dan ini masih berdiri kokoh sampai sekarang, teman-teman. Selain itu, untuk menyiasati agar para pemeluk agama Hindu saat itu tertarik dengan ajaran Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kudus membeli seekor sapi atau lembu langsung dari India yang sangat besar sekali dan dipelihara langsung di halaman depan rumahnya, sehingga hal itu membuat masyarakat yang saat itu melihatnya berbondong-bondong untuk datang, bertanya dan berkumpul di depan rumahnya. Dan disitulah Kanjeng Sunan Kudus berdakwah, menyiarkan agama Islam kepada masyarakat di Kudus. Dengan
kedewasaan dan ketinggian ilmunya tadi dalam menghormati budaya umat Hindu yang telah dianut sebelumnya, maka Islam dapat diterima di Kabupaten Kudus ini. Saudara-saudara yang baik hati dan budiman, bahkan beliau berkata kepada masyarakat saat itu, kalau lembu adalah binatang yang sangat berjasa menolong beliau pada waktu kecil. Kanjeng Sunan Kudus pernah ditolong oleh lembu ini, yaitu pada waktu kehabisan air mungkin. Dia bisa meminum air susu yang diperoleh dari lembu tersebut. Dan dia akhirnya memerintahkan, menyarankan kepada seluruh pemeluk-pemeluknya, kepada seluruh pengikut-pengikutnya, agar jangan sampai menyakiti dan menyembelih sapi atau lembu di Kabupaten Kudus itu. Dan mitos tersebut sampai sekarang masih dijunjung tinggi, masih dilaksanakan, terutama dari kalangan santri dan kaum Nahdliyin. Pada kepercayaan dan mistos yang saya dengar, barang siapa yang berani menyembelih akan ditimpa bencana dan musibah. Terkait hal tersebut, benar dan salahnya hal itu kita kembalikan keyakinan kita masing-masing. Yang penting kita yaitu selalu hormat dan menghargai apa yang menjadi budaya kepercayaan yang ada di masyarakat. Selain itu, saudara-saudara, Masjid Komplek Menara Kudus ini yaitu salah satu masjid yang menjadi momok, menjadi hal yang sangat menakutkan, yaitu bagi para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia, terutama bagi pejabat tinggi atau presiden. Dia tidak akan berani memasuki komplek Masjid Menara ini, karena konon kabarnya di depan gerbang pintu masuk masjid itu telah ditanam ajian Rajah Kolocokro oleh Kanjeng Sunan Kudus, dengan tujuan supaya saat itu yang lewat yaitu bisa luntur dan hilang kedikjayaan yang dimilikinya. Dan itu sampai sekarang juga masih dipercaya di masyarakat, dan konon pernah terbukti pada eranya Presiden Gus Dur, beliau ziarah dan memasuki komplek Menara Kudus ini. Namun tidak berselang lama jabatan Gus Dur sebagai presiden yaitu lengser dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang didalangi, yang diperakasai oleh Amin Rais dan kawan-kawannya. Itu adalah sejarah kenangan yang kita semua masih ingat. Monggo kepada seluruh teman-teman, ini adalah situs budaya yang ada di Kabupaten Kudus. Silahkan teman-teman apabila lewat di Kabupaten Kudus untuk berkenan mampir sejenak di komplek Masjid Menara ini. Di sini ada tempat yang sangat disakralkan, disucikan bagi umat muslim, yaitu Menara Kudus dan makam Kanjeng Sunan Kudus yang sangat ikonik dan bagus sekali ini. Terima kasih.